Henshin! Siapa aja yang setuju kalau Gabu episode kali ini seru banget? Memang ya, duet Bujun Kokomura dan juga pas sutradara Kami Horiyuchi itu berhasil menyajikan episode yang seru, epik, dan juga padat. Nggak seluruh isi episodenya membahas soal cerita utamanya, tapi tetap ini jempolan banget. Udah nggak sabar nih kita bahas bareng-bareng. Jadi langsung aja, ini dia Kabar Gabu episode 11. Setelah bekerja cukup keras sejauh ini di Happy Pare, Soma itu lagi reward buat diri sendiri ya, dengan makan sushi di sebuah restoran Jepang. Jadi dia makan sushi ini pure ya, dia itu bayar sendiri dari hasil gaji dia yang dia dapat dari si Amane. Karena baru pertama kali makan sushi, dia juga bingung dengan cara makannya di awal ya, sampai-sampai harus merhatiin orang lain yang makan. Tentu di bagian makan-makannya ini dia itu nggak menghasilkan sushi gochizo ya. Jadi nggak terjadi reaksi apa-apa di gabunya. Jadi sama Keisha kayak makan bento di episode 3 itu. Dan tanpa secara sengaja, Soma itu mendengar percakapan dari dua wanita yang sedang membicarakan suatu masalah, sehingga Soma itu memperkenalkan diri dan memberikan kartu nama Happy Pare-nya. Amane kayaknya udah diajarin kayak gini nih. Kalau lu denger ada problem-problem, langsung tawarin tuh Happy Pare ya. Soalnya kan katanya serba bisa ini si Happy Pare ya, siap mengurus segala hal. Jadi dua wanita ini bernama Emi dan Hana. Mereka berdua adalah kakak adik ya. Jadi yang lebih problemnya itu ke si Emi sih ya. Jadi si kakak yang berambut pendek dan juga berkacamata. Jadi mari kita bahas case-nya yang asik buat dibahas nih. Diceritakan si Emi ini bertemu dengan seorang pria dari media sosial. Mereka itu udah chat-chatan cukup lama. Bahkan udah sampai ngeset waktu dan tanggal buat ketemuan. Tapi adiknya, si Hana menghimbau kakaknya ini tuh agar hati-hati. Karena chatnya terlihat sangat mencurigakan. Takutnya nih si cowok cuman modus doang. Chatnya juga udah kayak orang pacaran lah. Padahal belum pernah ketemu. Nah, siapa nih di FB yang kayak begini guys? Bagian pertama yang paling ngakak ketika dilihat si profil cowok yang ngechatnya, dia itu pakai foto Bang Yanto dong ya. Asli ngakak banget bagian ini. Nama akunnya juga agak alay guys ya, @loveearth_Niwa628. Jadi si cowok ini namanya Niwa ya. Yang paling terkejut tentu Amane sama Soma. Lah ini mah gue kenal si Bang Yanto. Isi chatnya juga bikin geli, cringe abis karena banyak banget gombalan-gombalan puitisnya. Dan seperti bukan Bang Yanto banget. Tapi dari chat ini yang membuat si Emin tuh jadi udah jatuh hati terlalu dalam. Jadi nggak mempan lah dikasih tahu sama adiknya buat hati-hati juga. Bagian bagusnya ketika diliatin chat Emi dan si Niwa ini, jadi nggak cuman tawar begitu doang guys ya, jadi kayak cuman buat baca chat doang. Jadi mereka itu tetap pakai si Bang Yanto buat ngisi narasi baca chatnya dan juga memperlihatkan si orangnya. Mungkin dalam bayangan si Emi, oh si Bang Yanto tuh kayak begini seperti pangeran, terus kayak lagi megang HP malam-malam di teras ya, dan begitu romantis ngechat si Emi ini ya. Dan akhirnya Bang Yanto kan mampir ya ke Happy Pare karena dipanggil sama Amane sekalian juga untuk membuktikan apakah benar si orang yang ngechat Mbak Emi itu benar Bang Yanto apa bukan ya. Pas Bang Yanto nyampe, si Emi udah kayak tergila-gila gitu ya. Bahkan langsung ngomong cinta ke si Bang Yanto. Bang Yantonya kebingungan, apalagi pas bilang, siapa lu? Itu nohok banget sih ya. Jadi langsung kaget gitu si Eminya. Oh berarti yang ngechat si Emi-san itu bukan Bang Yanto beneran, tapi seseorang yang bernama Niwa-san ya. Dan seenaknya make fotonya Bang Yanto. Kok bisa? Si Niwa-san kayaknya seenaknya yang ngambil di internet karena Bang Yanto itu pernah upload fotonya dia buat interview kerja. Jadi makin memperkuat dugaan nih ya, kalau si Niwa-san ini orangnya tuh nggak bener. Jadi kalau udah kayak gini kan ya biasa, udahlah blok aja lah, nggak usah ketemu. Tapi Bang Yanto di sini ada usulan guys. Justru udah biarin aja, biarin berjalan dan Emi nanti ketemu sama Niwa sesuai jadwal. Biar pas ketemuan nanti si Bang Yanto itu bisa ngelabrak lah istilahnya. Agak kesel aja gitu si Bang Yanto pakai foto orang sembarangan si Niwa ini. Sebagai balasannya ya mau dilabrak dan dijadiin artikel. Jadi pesan juga nih buat kalian tuh ya, janganlah comot-comot sampai-sampai bikin akun fake juga sembarangan guys ya. Jadi hari ketemuan tiba, Emi dan Niwa itu janjian di sebuah kafe gitu ya. Bang Yanto juga ikut dan lebih menutupi dirinya buat mata-matain pertemuan ini. Di note lagi, pertemuan ini tetap diadakan buat ngelabrak si Niwa ini, bukan janjian ngedate-nya guys ya. Walau sudah dikecewakan dan juga dihimbau oleh orang-orang di sekitarnya, kelihatannya si Emi ini tuh kayak masih percaya nih sama si Niwa yang ngechat dia ini ya. Jadi ini membuat si Soma ini tuh khawatir. Dan benar guys ya, dikabarin kan sama adiknya si Hana, tiba-tiba si Emi ini tuh udah nggak ada di rumah. Udah ngeloyor duluan buat ketemuan sama si Niwa. Berarti kalau kita recap lagi rencananya, Emi ngechat ke Niwa untuk tetap janjian ketemuan. Tapi Emi itu nggak pergi. Jadi Bang Yanto yang pergi buat langsung ngelabrak.
Jadi nanti yang ketemunya ya si Niwa sama si Bang Yanto aja. Mungkin ini buat ngelindungin si Emi juga guys ya. Tapi pasti si Emi ya penasaran gitu sama sosok si Niwa ini tuh gimana. Sama ya udah terlalu jatuh hati gitu ya, sampai buta dan gelap mata kiri kanan. Jadi tetap aja dia pergi guys ya. Bagian digombalin di chat itu udah bikin si Emi ini ya tergila-gila banget lah sama si sosok Niwa ini ya. Sampai-sampai Soma, Amane, dan si Hana itu nyusulin juga ke tempat ketemuannya. By the way, penting banget buat dibahas guys ya. Amane menyegarkan sekali di episode ini. Jadi outfit dia pas lagi nyantai, terus pakai outfit kedua yang celana buntung warna hitam itu dan pakai topi, itu enak dipandang banget. Jadi terima kasih banyak nih ya kepada tim stylistnya. Jadi Gyarunya itu dapat banget lah si Amane ini ya. Kan temanya dia itu memang heroin yang Gyaru gitu ya. Dan adiknya si Emi, si Hana yang hadir sebagai guest juga ya, ini menambah nilai plus buat visual kaum hawa di episode ini. Pas udah nyampe lokasi, si Eminya nggak ada, cuman ada Bang Yanto ya. Niwanya juga nggak ada. Pastinya ini bikin panik ya. Eminya juga ditelepon nggak aktif-aktif. Curiga mati HP-nya. Ini membuat Bang Yanto inget pas momen dia itu kehilangan si Shou-nya, yaitu si Pak Shioya. Dimana sebelum menemukan dia dalam bentuk human press, si Shou-nya ini pas ditelepon yang nggak aktif HP-nya ya. Jangan-jangan ada ulah Granyuto nih di sini ya. Sementara Soma itu langsung curiga ke satu bocil yang terlihat terburu-buru berlari keluar kafe pas gengnya Soma itu baru datang. Dikejarlah anaknya tuh ya. Jadi langsung sama 3 karakter utama digabu. Amane sama Bang Yanto itu ngejar dan nyari si Emi. Soma itu nyari si bocil kematian ini. Dan secara mengejutkan ada sosok yang bertemu sama si Amane nih. Cuman pas-pasan sih ya. Yaitu vokalis 5 Minutes, Richie ya. Enggak guys, maksudnya Rango Stomach. Yang tiba-tiba mampir ke dunia manusia. Sampai-sampai bisa jalan-jalan sesantai itu di tengah keramaian orang-orang. Bagus sih ini ya, Pak Kami Horyuchi ngedirect kemunculan si Rango di sini. Jadi orang-orang tuh seakan memperhatikan dia karena menarik perhatian banget gitu lewat auranya. Tapi sebenarnya dia itu cuma sekedar lewat aja. Pas bagian ini aja si Amane itu sampai merinding. Nah, kita mundur dulu bahas soal Stomach Company ini ya. Di mana Jeep dan Sita itu sudah resmi dipecat dari Stomach Company oleh kakaknya sendiri, yaitu si Rango. Tidak ada kesempatan-kesempatan lagi, tapi mereka ya masih berhubungan keluarga di sini guys ya. Setelah dipecat, Rango menyuruh 2 adiknya ini untuk banyak belajar soal ilmu, biar bisa jadi Granyuto yang elit. Karena rencana Rango berikutnya adalah menjodohkan Jeep dan Sita ini ya sama orang yang kaya. Jadi biar keluarga Stomach ini posisinya tetap di atas dan bisnisnya tentu ya berjalan selalu lancar. Di titik ini Anda ngelihat si Rango sebagai seorang villain yang apa ya, di titik ini ya sangat mengatasnamakan bisnis di atas segalanya. Jadi kita nggak usah ngomongin dulu tentang seorang villain yang ingin menghancurkan atau menguasai dunia. Jadi ini pure bisnis pak. Karena skalanya nggak terlalu luas, justru ini yang jadi keunggulan. Karena kita yang nggak lagi-lagi lihat villain yang template ya. Tapi coba kita juga mikir nih ya, Sita sih ya normal gitu kalau dijodohkan sama seorang pria yang kaya. Kalau Jeep gimana guys? Pasangannya bingung dong nanti. Ya kalian tahulah maksud Anda gimana ya. Tindakan selanjutnya, sepertinya ini pekerja dan agen-agennya si Jeep dan Sita ini tuh pada ditarik ya. Karena sekarang yang pegang kendali atas barang-barang yang masuk itu si Rango. Bosnya langsung dong ya, makin repot tuh. Makanya di bagian ini sekalian Rango itu mau cek Aka mau mampir ke dunia manusia. Mau cek, mungkin maksudnya mau cek si Akagabu alias si Soma yang udah banyak diomongin menjadi pembuat masalah di si Stomach Family ini. Si Soma akhirnya ketemu si bocil yang kabur tadi. Dan benar memang ya, si bocil itu bocil kematian. Sebenarnya awalnya Soma nggak tahu, kirain si bocil ini tuh lagi diteror sama seorang agen. Makanya kayak maksud awalnya tuh kayak mau nolongin si bocil ini dulu ya. Ternyata pas ngomong suaranya itu beda ya. Dan terlihat dia itu sudah megang human press Mbak Emi. Dan tadi tuh ya sebenarnya itu hendak memberikan ke seorang agen guys ya. Jadi ini dia momen yang ditunggu-tunggu di episode ini. Pertemuan kembali antara Soma dan kakak tirinya si Rango di dunia manusia. Berarti si agen dan Granyuto pekerja ini adalah bawahannya Rango. Terlihat si agen juga kan warnanya merah guys ya. Soal difficulty ya tentu lebih susah. Agennya lebih kuat dan monsternya juga lebih kuat di sini. Terus ada yang Anda tangkap di sini. Jadi Granyuto di episode ini kan Granyuto bermotifkan buaya ya. Nah kok cocok ya? Buaya suka ngegombal guys ya. Kan sebelumnya si Emi itu digombalin kayak gitu sampai gelap mata. Nah ciri-ciri pria buaya tuh. Jadi terjadi beberapa percakapan antara Soma dan Rango ya. Yang berarti juga Rango ya udah tahu soal identitas Akagabu yang adalah adik tirinya sendiri ini. Anda juga melihat kedatangan si Rango ini ya untuk ngecek sendiri
sendiri. Seberapa sih kekuatan si Gabu Merah aka adiknya sendiri ini ya. Jadi bagian fight-nya di sini, wah gila sih, bener-bener gila Pak. Itu kan berantemnya di gang sempit gitu ya. Tapi koreonya bener-bener mantep sekali guys ya. Jadi dua agen Rango yang ngelawan si Soma ini juga bener-bener menyulitkan si Soma karena kuat juga, beda levelnya sama agennya si Jeep dan juga si Ta. Dan banyaklah adegan-adegan di fight ini yang keren-keren. Seperti Somanya ditahan sama satu agen, terus agennya nembakin brutal sampai armornya itu kopong. Tapi Somanya itu langsung munculin si pedangnya guys ya. Terus juga sampai tangannya itu dililit-lilit pakai kabel-kabel guys ya. Serunya lagi karena Soma juga fokusnya di sini kan yang ngerebut human press-nya Mbak Emi gitu ya. Dimana agennya juga jadi saling ngoper-ngoper human press-nya sampai ke si Granyuto buayanya juga ya. Bagian kasihan si Soma itu dengan Gabuga Blade-nya dan juga Gochi Speeder-nya kan ngeluncurin si Chokodan yang udah di set ke situ ya. Lumayan nih buat ngelumurin cairan coklat di sekitar tempat berantemnya. Gochizo-nya di situ ditendang sampai nangis. Di satu sisi Ana lihatnya ngakak, di satu sisi juga kasihan guys ya. Dan muncul lagi tuh form yang jadi highlight di 2 episode terakhir, yaitu Gurukian Form. Jadi masih dapat highlight dong di episode ini ya si Gurukian ya. Dan bahkan jadi penentu kemenangan di fight ini. Emang Gurukian ya menurut Ana ya. Dan kalau kita lihat ya jadi form terkuat Gabu sih sejauh ini ya. Sebelum nanti ya Keiking keluar ya. Jadi finishingnya juga masih dengan si Furukan Gatling yang daya ledaknya juga luar biasa. Efeknya juga mantep ya. Masih ada efek-efek kepanasan gitu si Gatlingnya ya. Dan mungkin kalau mau lebih effort lagi itu satu gang mestinya udah hancur tuh ya. Bayangin Pak, nge-Gatling pakai form segede Gundam gitu dan di gang sempit. Ambiar mestinya semuanya ya. Bang Yanto yang lagi nyari Mbak Emi ketemu sama si Granyuto Buaya yang udah membawa human press-nya si Mbak Emi. Terjadi pertarungan di mana Bang Yanto berubah menjadi Kamen Valen melawan si Granyuto Buaya ini ya. Ini gila sih ya. Si Bang Yanto sampai rela diterkam teman-teman ya sama si mulut buaya yang gede dan mengerikan itu demi bisa ngambil human press-nya Mbak Emi. Si Soma baru nyusul di mana human press tadi itu dioper ke si Soma ya. Dan akhirnya Mbak Emi terselamatkan. Seperti manusia-manusia yang sudah diselamatkan oleh Gabu sejauh ini, si Mbak Emi berteriak histeris dan ketakutan melihat Soma dalam wujud Gabu. Cuman Amane doang nih yang unik ya, sampai-sampai diajak selfie, diajak foto. Nyebelin juga gitu ya, udah disuruh pergi ya, disuruh kabur, malah diem-diem baik ya. Sampai-sampai si Soma kayak terpaksa gitu harus nakutin si Mbak Emi biar dia itu kabur beneran. Sedih gitu ya tiap lihat Soma tuh begini ya, dikira monster mulu. Si Granyuto Buaya mengeluarkan jurus terkuatnya. Di saat yang bersamaan juga si Soma mau nyerang mulutnya ini ya pakai Gabuga Blade-nya. Tapi serangan si Soma di sini terlambat, serangan si Granyutonya telak mengenai si Valen sampai membatalkan perubahannya. Dan jadi terungkaplah identitas Kamen Valen yang adalah Bang Yanto di depan mata si Soma. Ya, episodenya bersambung, jadi semakin menarik nih ya. Jadi kita ngomongin episode ini yang lagi-lagi menyajikan sesuatu yang menarik dan seru untuk ditonton. Jadi terasa cepat, tapi entah kenapa semua timing-timingnya itu dieksekusi dengan pas. Daripada bilang kecepatan, lebih tepatnya dibilangnya itu nggak buang-buang waktu. Soal identitas terungkap, ya sekarang masih di satu sisi. Di preview terlihat si Bang Yanto kayak ngomong, masa identitas gua doang nih yang terbongkar ya? Nggak adil dong. Jadi episode minggu depan bakalan cukup krusial. Gimana Soma itu mengungkapkan identitasnya juga sebagai Gabu tapi dengan cara yang tepat. Dan setelah terungkap Soma adalah Gabu, impactnya itu akan seperti apa? Apakah Bang Yanto itu akan merasa marah? Karena Soma juga adalah salah satu ras Granyuto juga. Nah itu dia pertanyaannya ya. Anda lihat sih jika emang ada konfliknya ya nggak akan bertele-tele ya. Karena terlihat mereka juga udah team up dan henshin bareng bahkan ya. Prediksi juga bahkan setelah mengungkap identitas mereka masing-masing, mereka kayak lebih nemu pemahaman masing-masing sehingga team up-nya pas battle-nya itu lebih level up lah ya. Jadi kayak udah plong gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin lagi. Selain itu ada juga debut dari Kamen Valen Domaru Form ya, si form donat ya. Yang berarti debut Keiking Form mungkin minggu depannya lagi atau 2 episode lagi. Apakah soal saling tahu identitas masing-masing ini kecepatan? Anda lihat sih komentar orang-orang bilangnya kecepatan ya. Anda juga bayangannya wah kayaknya sih ini saling tahu identitas itu terjadi di pertengahan cerita yang bisa ngebuka konflik baru yang lebih panjang ya. Ternyata di sini cukup awal guys ya. Dan Ana sih ya sebenarnya nggak begitu komplain ya. Asal dieksekusinya tepat, asal prosesnya juga tepat, asal ceritanya juga seru. Makanya Ana bilang episode minggu depan krusial ya. Gimana Soma ngebukanya itu biar tetap enak ke si Bang Yanto dan juga kita sebagai penonton yang nontonnya pastinya. Mungkin juga biar soal sumput-sumputan identitas dan saling merasa nggak enak satu sama lain pas mau henshin dan lain-lain itu ya
ya nggak terjadi terlalu berlarut-larut guys ya. Takutnya penonton ada titik jenuh juga di bagian itu. Jadi walau kadang dibungkusnya cukup lucu gitu ya, dimana diperlihatkan inner self masing-masing, aduh gua harus gini, aduh harus gua gitu. Jadi dalam hati kecil Anes juga merasa seperti itu sih ya. Takutnya ya kalian juga yang nonton juga takut jenuh gitu ya, karena terjadinya berulang-ulang terus ini ya. Jadi ya emang udah waktunya gitu untuk dibuka soal ini. Ya soal ini sih ya masih pro kontra guys ya. Ya walaupun Anda juga agak kontra sedikit, tapi Anda juga ya coba kasih tahu lah dan juga kasih pendapat Anda soal kelogisannya seperti apa guys ya. Ya udah, jadi begitu aja. Jadi ya menurut Anda sih untuk episode minggu depan bakalan tetap seru ya. Jadi masih ada duet juga dari Bujun Kokomura dan juga Pak Kamiyo Ryuichi, dan juga puncaknya itu pastinya ada di team up antara si Valen dan juga si Gabu, dan juga debut Domaru Form. Dan juga positifnya juga nih ya, ini Kamiyo Ryuichi jempolan banget sih ya. Jadi ya yang paling kerasa sih di episode ini menurut Ana sih gradingnya guys ya. Walaupun dari beberapa pengambilan gambar sih masih agak biasa ya, tapi kalian lihat tuh gradingnya berasa beda banget, apalagi di bagian gelut di gangnya gitu. Itu jempolan banget ya. Pastinya Ana juga nggak sabar untuk episode minggu depan ya. Sebelum debut Keking Form, ini episodenya masih seru, top lah ya. Thank you guys sekali lagi. Jadi jangan lupa diskusi mengenai episode kali ini. Jadi kalian komentarin lah hal-hal penting mengenai episode ini, ada apa aja yang Anda udah bahas semua di video ini di kolom komentar bawah. Terima kasih teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.